Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan video sharing untuk bagian kedua, yaitu tentang demo template Mustache dan Markdown. Jadi kerangkanya mirip di bagian pertama ya, ini headernya sederhana saja, ini nanti script awal supaya saya nggak lupa. Lalu di bagian bodinya ada H1, judulnya ini, dan ada bagian main dengan background light blue dan paddingnya 2 rem. Jadi apa yang akan kita lakukan di sharing video kedua ini? Oke, pertama, jadi yang akan dijelaskan dari fitur di bagian kedua ini adalah kita bisa menerapkan opsi template renderer dan model yang memungkinkan kita meletakkan nilai variabel di dalam file template. Nanti seperti apa meletakkan nilai variabel di dalam template sambil kita contohkan. Lalu fitur ini membutuhkan dependensi dari library templating engine yang sudah umum ya, yang saat ini diterapkan tidak diterapkan sih, hanya membutuhkan dependensi dari library Mustache.js dan Mark.js untuk Markdown-nya. Tugasnya kali ini adalah memasukkan 3 artikel dengan konten yang berbeda dari satu template Mustache. Jadi template Mustache itu seperti ini ya. Ini ada file Mustache, sebenarnya template Mustache. Jadi ada kurung kurawal 2 yang akan menjadi placeholder untuk teks dan kurung kurawal 3 seperti ini yang akan menjadi placeholder untuk HTML. Sinteks untuk file Mustache ini nanti mungkin bisa dipelajari terpisah ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, memasukkan template Markdown. Jadi template Markdown yang akan kita pakai itu template yang ini. Template Markdown-nya seperti ini. Markdown itu teks yang nanti kalau kita render dia akan membentuk elemen HTML-nya dibentuk oleh library Markdown-nya. Jadi seperti ini. Dari teks ini hasilnya akan seperti ini. Ini karena editornya sudah punya bawaan Markdown viewer, jadi bisa terlihat hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti itu untuk template-nya. Oke, kita mulai saja dengan instruksinya. 1, menyertakan library funstatic. Jadi library funstatic kita sertakan di sini seperti ini. Script src. Oke, sebentar ganti keyboard dulu. Lalu selanjutnya kita sertakan library Mustache-nya. Perlu di copy dulu. Oke, kita sudah punya library funstatic dan library Mustache. Kita lihat settingnya apa udah load dengan bagus ya. Udah ada tulisan seperti ini, udah terload. Lalu kita buka nih, kita uncomment biar tidak lupa pas merekam. Soalnya biasanya lupa langsung tulis kodenya, padahal kita tidak menjalankan kode setelah event DOM content loaded, jadi error terus. Oke, kita buat fungsi mainnya, async function main, kosong aja parameternya. Nah, sudah seperti ini. Lalu definisikan template model untuk ketiga konten, lalu pasangkan model dengan template dan letakkan di konten di halaman. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau memasukkan template ini, template Mustache ini, kita harus punya datanya dulu ya, atau sebutannya model ya, saya sebutnya model, title, author, date, dan brief yang sudah saya siapkan di sini. Di ini model yang sudah kita siapkan ada 3, yang sudah saya siapkan ada 3 seperti ini. Saya taruh luar aja nggak masalah guys. Jadi ini nanti model yang akan dipakai untuk mengisi placeholder yang ada di template itu tadi. Template itu tadi kita ini ya, kita copy dulu linknya. Nah, menunya di sini ternyata copy link.
Jadi item URL, item template URL-nya di sini. Oke, ini ada kelebihan, dan seperti di bagian pertama, target elemennya adalah main. Dokumen, query selector, main. Oke, kita sudah punya template-nya dan query selectornya. Kita coba masukkan ya URL dengan fungsi append template main item URL, seperti itu ya. Nah, berarti template kita sudah bisa dimasukkan ke halaman utama kita, seperti pada seperti pada demo video sharing di bagian pertama. Tapi placeholder-nya masih terlihat seperti ini ya. Jadi yang kita inginkan, saya akan pakai for loop, let model of models. Akan saya contohkan untuk opsi modelnya seperti apa. Jadi pertama kita masukkan dulu properti renderernya, mustache. Nah, dia sebenarnya udah di render nih, tapi karena nggak ada modelnya jadi dia kosong. Sedangkan modelnya adalah model yang sudah kita masukkan di sini. Nah, model seperti itu. Jadi sudah terlihat ya, jadi bahwa template yang seperti ini, sintaks mustache, dimasukkan model yang ada di sini 3 kali, akan menjadi seperti ini. Nanti di akhir saya contohkan cara yang benar ya memasukkan template mustache yang berupa array. Tapi kita lanjutkan dulu dengan yang tugas kedua, memasukkan template markdown. Jadi template markdown mau saya masukkan di bagian atasnya ini. Jadi setelah for ini markdown, tugas kedua ini tugas pertamanya ini tugas pertamanya mustache. Oke, saya atur dulu. Saya atur dulu sesuai tugasnya. Markdown, template URL-nya atau artikel URL ya, ada di, kita copy link, ternyata di sini copy link ada sedikit tambahan di sini. Oke, lalu kita pakai fungsi prepend template main artikel URL. Nah, seperti ini ya. Jadi isi dari markdown tadi, template markdown sudah muncul di sini, artinya sudah terloading, tinggal kita sesuaikan opsinya. Jadi yang bisa kita lakukan atau yang bawaan dari library ini adalah dari property renderer, nilainya adalah markdown. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum melakukan instruksi yang ini, menyertakan library mark.js. Oke, sama seperti sebelumnya. Jadi library ini opsional atau bisa dipakai sesuai keperluan ya, bisa ditambahkan sesuai keperluan saja. Jika memang tidak diperlukan, tidak usah disertakan. Nah, setelah ditambahkan langsung muncul kan ininya, markdown-nya, hasil renderernya. Nah, ini berkat setelah ditambahkan library eksternal ini, nanti akan dijalankan oleh funstatic, library funstatic kita. Nah, ini saya sisakan satu yang ada template juga, template mustache-nya, atau yang ada placeholder mustache-nya. Buat apa nanti? Contohnya setelah kita buatkan model seperti ini, misalnya author, kita memasukkan autornya, namanya si penulis, seperti itu, tapi belum muncul. Kenapa? Karena kita juga harus tambahkan renderer mustache
di depannya jadi. Nah, jadi dengan seperti ini sebenarnya ketika template itu diletakkan di dalam atau sesuai dengan sesuai dengan metodenya ya di elemen target, kita tentukan renderernya pertama mass stage dulu. Jadi template markdown-nya atau teksnya tadi diperlakukan secara mass stage, lalu kedua diperlakukan secara markdown. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah punya mengimplementasikan fitur kedua tentang renderer dan model ya, sesuai judulnya. Demo template mass stage dan markdown. Oke ya, jadi sebelumnya saya benerin dulu ini gimana cara meload sintaks mass stage untuk pengulangan ya tanpa menggunakan for di JavaScript-nya. Jadi kita tutup dulu mungkin ini yang bagian pertama ini. Kita modelnya kita sesuaikan ya. Jadi caranya sebentar saya kesini dulu ya. Jadi saya sudah tambahkan ini artikel item array TMPL. Jadi sebenarnya di mass stage itu cara untuk melakukan pengulangan bisa menggunakan sintaks seperti ini. Jadi array-nya digunakan placeholder seperti ini. Nantilah jika ada beberapa items dia akan diulang sebanyak jumlah item tersebut. Seperti itu. Jadi kalau di modelnya berarti kita sesuaikan dengan menambahkan property items, lalu modelsnya kita jadikan objek dari tadi yang berupa array, dan kodenya kita sesuaikan array, dan metode yang kita panggil static append template. Tapi sekarang kita pakai semuanya ya, models. Seluruh objek ini menjadi models untuk template mass stage kita. Kita lihat. Nah, seluruh models ini menjadi template dibandingkan tadi sebelumnya kita menggunakan pengulangan form untuk memasukkan setiap itemnya. Jadi seperti itu untuk materi kedua ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian ketiga. Terima kasih.